Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Wenya Family. Untuk kali ini, teman-teman, kami akan menyajikan resep gulai rebung asam campur ikan nila dan info mengenai manfaat dari rebung. Untuk resep, teman-teman bisa menonton video dan membaca teks yang saya tulis, dan manfaat dari rebung teman-teman bisa mendengarkan ocehan saya. Namun sebelum kita mulai, boleh teman-teman tekan tombol like dan subscribe. Jangan lupa nanti di akhir-akhir cerita komentar ya tentang isi video ini. Jangan komentar yang lain. Dan buat teman-teman yang tidak ingin ketinggalan dengan video-video terbaru kita, jangan lupa ditekan loncengnya, tanda notifikasi agar kalian tahu kalau video kita sudah upload lagi. Oke, inilah info tentang rebung. Rebung adalah bambu muda atau tunas bambu yang bisa dimakan. Olahan sayur yang sering ditemui pada lumpia atau sayur lodeh ini memang tidak memiliki nutrisi yang berlimpah. Namun, rebung tidak mengandung lemak jahat dan hanya mengandung sedikit kalori. Untuk wilayah Bengkulu, rebung ini bisa diolah menjadi 3 jenis rebung. Yaitu pertama, rebung asam, rebung manis, yaitu rebung manis yang sering diolah teman-teman menjadi lumpia, sayur lodeh, dan lain-lain. Dan yang ketiga, rebung bisa menjadi lemah. Lemah itu makanan khas Rejang Lebong, yang dibuat dengan cara rebung dicincang kotak-kotak, dicampur sama ikan dan potongan cabai, diperam lebih kurang 3 hari 3 malam. Manfaat rebung untuk kesehatan dipengaruhi oleh kandungan serat dan tidak mengandung lemak jahat, serta sedikit kalori. Walaupun sederhana dan bukanlah merupakan sayuran dengan kandungan nutrisi yang berlimpah, rebung ternyata sangat baik dikonsumsi untuk kesehatan. Dikutip dari liputan6.com, yaitu rangkuman tentang manfaat rebung untuk kesehatan dari berbagai sumber. Ini diambil liputan 6 hari Jumat tanggal 8 bulan 11 2019. Yang pertama, bisa membantu menurunkan berat badan. Manfaat rebung yang pertama adalah dapat membantu menurunkan berat badan. Bila kamu mengkonsumsi 3,5 on atau 3/4 cangkir rebung yang sudah dimasak, kalori yang dihasilkan hanya 12-19 kalori. Selain itu, dikutip dari livestrong.com, rebung tidak mengandung lemak jahat dan natrium, sehingga tak perlu takut dengan penumpukan lemak. Sekarang rebung sudah ada kalengannya juga. Untuk rebung kaleng mengandung 3 gram karbohidrat, sedangkan rebung segar mengandung 2 gram karbohidrat. Kendati demikian, keduanya menawarkan sekitar 1,6 gram protein. Rebung juga dapat melancarkan buang air besar. Manfaat rebung yang kedua adalah dapat melancarkan buang air besar. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, rebung merupakan sumber serat yang baik. Bila kamu mengkonsumsi 3,5 on rebung yang sudah dimasak matang, kamu sudah memenuhi 4% kebutuhan serat harian yang dianjurkan. Dikutip dari Klik Dokter, serat dalam rebung berfungsi untuk menambah berat tinja sekaligus melembutkannya. Bila kamu sedang mengalami konstipasi,
Mengkonsumsi rebung bisa membantu tinja melewati usus besar dengan lebih mudah. Dengan begitu, kamu tidak perlu mengedan berlebihan atau menunggu lama saat hendak buang air besar. Manfaat rebung untuk kesehatan selanjutnya adalah untuk menurunkan kadar kolesterol jahat. Serat dalam rebung tak cuma baik untuk pencernaan, tapi bermanfaat untuk mengurangi kolesterol jahat dalam darah. Kolesterol jahat atau LDL dapat menimbulkan masalah kesehatan, seperti sumbatan di peredaran darah yang biasanya bisa meningkatkan resiko penyakit jantung koroner dan penyakit lain yang berkaitan dengan pembuluh darah. Dilansir dari Klik Dokter, salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kadar kolesterol tubuh adalah asupan makanan. Kebiasaan terlalu banyak mengkonsumsi makanan yang mengandung lemak jenuh dapat meningkatkan kadar LDL. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, rebung tidak mengandung lemak jahat sedikit pun dan kaya akan serat serta kalium, sehingga kamu bisa memelihara kolesterol di angka yang aman. Jadi, rebung termasuk sumber makanan yang baik bagi penderita kolesterol tinggi. Selain itu, rebung juga dapat menurunkan resiko penyakit jantung dan kanker. Sebuah penelitian dari Washington State University, senyawa asam fenolik dalam rebung dapat memberikan perlindungan antioksidan terhadap penyakit jantung dan kanker. Fitokimia lain dalam rebung yaitu lignan, bersifat anti jamur dan antivirus, sehingga membuat kamu tak mudah terserang penyakit. Lebih dari itu, rebung mengandung fitosterol dan fitonutrien yang dapat menjaga fungsi jantung dan menurunkan resiko penyakit jantung. Manfaat rebung juga bisa digunakan untuk menjaga kesehatan kulit. Hal ini bisa menjadi alternatif kamu dalam menjaga kesehatan kulit. Bila kamu biasanya menggunakan bahan yang itu-itu saja, kini saatnya beralih ke rebung. Pasalnya, rebung mengandung vitamin E dan C yang bisa mencegah kerusakan kulit akibat radikal bebas. Para peneliti menyebutkan jika nutrisi pada rebung bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Vitamin yang terkandung di dalam rebung bahkan dipercaya bisa memaksimalkan kesehatan seseorang. Di musim hujan seperti sekarang ini, bakteri dan virus akan lebih mudah menyebar dan menyebabkan sakit. Oleh karena itu, untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh, kamu disarankan agar memanfaatkan rebung. Seperti keluarga Wenya Family nih, seminggu nih udah 2 kali, dan minggu depan udah ada rencana lagi 2 kali lagi karena sudah ada stoknya. Apa saja nutrisinya? Yaitu pertama, lemak 0,3 mg, lemak jenuh 0,1 mg, natrium 4 mg, gula 3 gram, kalori 27, protein 2,6 gram, serat 2,2 gram, kalsium 13 mg, zat besi 0,5 mg, kalium 533 mg. Nih, catatan dari Sehatku, rebung memang makanan yang sehat dan dapat memberikan berbagai manfaat untuk kesehatan. Anda bisa mengkonsumsinya sebagai makanan kaya serat yang baik untuk diet dan mengatasi sembelit, hingga bisa membantu menurunkan tekanan darah dan kolesterol. Meski begitu, Anda tetap harus berhati-hati dalam mengkonsumsinya dan jangan sampai makan rebung berlebihan, sebab bahan alami tetap saja bisa menyebabkan alergi pada beberapa orang. Selain itu, ada risiko-risiko kesehatan lainnya yang muncul apabila rebung tidak diolah dengan baik.
Jadi, jangan jadikan rebung sebagai satu-satunya solusi masalah kesehatan Anda ya. Rebung itu bisa dimasak dengan berbagai jenis masakan. Seperti saya nih, saya masak rebung dengan disantan campur ikan. Atau dibuat sayur lodeh. Sayur rebung juga bisa ditambahkan ke sup, pangsit, bisa ditumis, bisa disemur, dan dibuat salad. Bahkan, rebung juga bisa dikonsumsi sebagai acar lezat yang terbuat dari rebung. Memang sih, sayur rebung ini merupakan sayur yang unik. Karena kalau kita bicara soal rebung atau bambu muda ini, yang terbesit di pikiran kita mungkin saja adalah bau rebung yang cukup unik itu ya. Tak hanya baunya yang unik, rasa sayur rebung juga cukup unik. Bahkan tekstur rebung bisa dibilang juga unik dan cukup berbeda dari sayur pada umumnya. Bahkan manfaat rebung juga yang saya kutip dari identimens.com, yaitu bisa melancarkan siklus menstruasi. Wow, rebung bisa melancarkan siklus menstruasi juga. Beberapa studi mengungkapkan bahwa rebung bisa melancarkan siklus menstruasi. Jika siklus menstruasi kamu gak lancar, cobalah untuk makan rebung. Nutrisi pada rebung dikatakan bisa melancarkan masalah menstruasi yang tidak lancar. Konsumsi rebung juga bisa meringankan nyeri akibat menstruasi di hari pertama. Bagi kamu yang menstruasinya nyeri, sering-sering konsumsi rebung. Jangan sering, tadi bilang segala sesuatu itu tidak boleh berlebihan. Demikian teman-teman untuk manfaat dari rebung atau bambu muda, dan cara memasaknya kalian bisa nonton videonya. Untuk manfaatnya kalian bisa dengerin celotehan saya. Dan untuk tidak semua rebung atau tidak semua jenis bambu itu bisa dibuat rebung. Nah, untuk jenis-jenis bambu apa saja yang bisa dibuat rebung, untuk sesi video berikutnya saja. Oke. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menonton sampai detik sekarang. Jangan lupa di like, di komen, di share, dan subscribe. Dan bunyikan loncengnya agar Anda tahu video-video kita yang terbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.